Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Kami dari kelompok 6 atau yang bisa disebut kelompok terakhir ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Zaini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Himpunan dan Logika Matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Saya Husnul Hikmah dengan NIM 2530105032. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari materi kami. Matematika merupakan ilmu dasar yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satu konsep fundamental dalam matematika adalah barisan dan deret. Khususnya deret barisan geometri memiliki aplikasi yang sangat luas, tidak hanya dalam matematika murni, tetapi juga dalam bidang ekonomi, fisika, biologi, dan ilmu komputer. Misalnya perhitungan bunga majemuk, peluruhan radioaktif, dan pertumbuhan populasi bakteri dapat dimodelkan menggunakan deret geometri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai deret geometri menjadi sangat esensial. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian dari deret barisan geometri dan barisan Fibonacci? Yang tujuannya untuk mengetahui pengertian dari deret barisan geometri dan barisan Fibonacci. Yang kedua, apa perbedaan antara deret geometri hingga dan tak hingga? Tujuannya untuk mengetahui perbedaan antara deret geometri hingga dan tak hingga. Yang ketiga, ada bagaimana penyelesaian barisan relasi, rekuresi, dan iterasi. Yang tujuannya untuk mengetahui penyelesaian barisan relasi, rekuresi, dan iterasi. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk mengetahui penerapan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Ini deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku dalam suatu barisan geometri. Jika barisan geometri merupakan daftar bilangan yang diurutkan dengan rasio tetap, maka deret geometri adalah hasil penjumlahan dari bilangan-bilangan tersebut. Contoh barisan geometri seperti 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 27 ditambah dan seterusnya. Deret geometri terbagi menjadi dua, yaitu deret geometri hingga dan deret geometri tak hingga. Saya Zahratul Imania dengan NIM 2530105025 akan menjelaskan tentang deret geometri. Deret geometri hingga. Deret geometri hingga adalah penjumlahan suku-suku geometri yang banyaknya terbatas atau hingga. Rumus jumlah n suku pertama itu Sn. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat n per 1 dikurang R untuk R kurang dari 1. Sn sama dengan A dikali R pangkat 2 dikurang 1 per R kurang 1 untuk R lebih besar dari 1, dimana Sn adalah deret atau jumlah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio deret geometri. Rumusnya itu U2 per U1. Contohnya, tentukanlah S6 dari deret 2 ditambah 4 tambah 8 ditambah 16 ditambah titik-titik ditambah N. Jawab dengan rumus Sn, yaitu S6 sama dengan 2 dikali Sn sama dengan 2-nya itu adalah A. Tinggal kita masukin jadi 2 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1.
sama dengan 2 dikali 64 dikurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 2 dikali 63 per 1 sama dengan 126 per 1, atau bisa ditulis dengan 126-nya saja. Pembuktian: 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 sama dengan 126. Selanjutnya ada deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku geometri yang terus-menerus tanpa batas. Deret ini hanya memiliki nilai jumlah atau konvergen jika nilai mutlak rasio R mutlak kurang dari 1. Rumus jumlah deret geometri tak hingga adalah S tak hingga. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R dengan syarat R mutlak kurang dari 1. 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 ditambah titik-titik sama dengan 1 per 1 min 1 dikurang 1 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya ada barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan mengalihkan satu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Contohnya 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Keterangannya: U1 atau suku pertama 3, suku keduanya 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya 24, suku kelimanya 48, di mana suku kedua diperoleh dari suku pertama dikali rasio, atau bisa kita gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio barisan geometri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ulia, NIM 2530105045. Di sini saya akan menjelaskan apa itu barisan Fibonacci, penyelesaian barisan relasi, rekuresi, dan iterasi, dan juga penerapan deret geometri. Yang pertama, barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah sebuah barisan di mana sebuah suku ke N merupakan hasil penjumlahan dari suku N dikurangi 1 dengan suku N dikurangi 2. Secara bahasa bisa dikatakan bahwa barisan Fibonacci adalah sebuah barisan angka di mana suku berikutnya pada barisan tersebut merupakan hasil dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Lalu ada penyelesaian barisan relasi, rekuresi, dan iterasi. Barisan relasi, rekuresi, dan iterasi adalah suatu persamaan yang menghubungkan AN atau suku ke N dengan suku-suku sebelumnya. Prinsip penyelesaian relasi rekuresi secara iterasi dengan menghitung suku-suku barisan secara terus-menerus sehingga memperoleh pola tertentu. Polanya adalah misalkan M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2 dikali M1 ditambah 1 sama dengan 2 dikali nilai M1 kan tadi 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1. M3 sama dengan 2 dikali M2 ditambah 1 sama dengan 2 dikali nilai dari M2. Nilai
dari M2 tadi adalah 2 pangkat 1 ditambah 1. Jadi 2 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kurung tutup lalu ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 1. Begitupun juga barisan seterusnya. Lalu ada penerapan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pertumbuhan bakteri. Jumlah pertumbuhan bakteri pada batas kurun waktu tertentu. Misalkan, suatu bakteri membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Berapa banyak jumlah bakteri selama 8 siklus? Lalu yang kedua, contoh penerapan geometri selanjutnya adalah struktur pohon keluarga. Percabangan jumlah orang pada generasi sebelumnya sering meningkat. Kira-kira ya secara geometri, misalnya orang tua itu 2, kakek nenek kan dari orang tua kita, dari ayah dan ibu, kakek neneknya jadi 4, lalu buyutnya juga jadi 8 dari kakek nenek orang tua kita. Nah, selanjutnya ada pola lipatan kertas. Saat kertas dilipat 2, ketebalan bertambah secara geometri. Misalkan dari 1 lapis menjadi 2 lapis, dari 2 lapis menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 itu menjadi 16, begitupun juga seterusnya. Saya Hafid Mahendra Ronadin dengan nomor NIM 25 30 10 50 38. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada penerapan barisan geometri, yang pertama yaitu pembelahan sel. Sel yang membelah dalam setiap kurun waktu tertentu, seperti bakteri yang membelah secara terus-menerus. Contoh, satu sel membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Berapa banyak sel pada siklus ke-6? Contoh yang kedua, susunan kursi di aula atau stadion. Jumlah kursi setiap baris bertambah secara teratur. Misalnya, baris pertama itu 10 kursi, baris kedua itu 15 kursi, baris ketiga itu 22,5 kursi. Rasionya 1,5. Contoh yang ketiga yaitu penurunan volume air pada spons. Spons yang diperas berulang kali mengeluarkan air dengan persentase tetap. Misalnya, mengurangi 30% tiap perasan. Awalnya itu 100. Jika dikurangi 30% menjadi 70. Jika dikurangi 30% lagi menjadi 49. Jika dikurangi 30% lagi menjadi 34,3 dan seterusnya. Rasionya sama dengan 0,7. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada penerapan barisan Fibonacci. Yang pertama yaitu dengan konsep segitiga Pascal. Di segitiga Pascal itu ada angka 1, 1, 1, 1, 2, 1. Mengapa di tengah-tengah itu menjadi 2? Karena itu pertambahan antara yang sebelumnya yaitu 1 ditambah 1 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua yaitu pola batang dan ranting. Biasanya mengikuti pola Fibonacci. Bisa dilihat seperti gambar di situ. Di paling atas itu terdapat angka 1 semua atau ranting yang pertama. Jika dijumlahkan menjadi 2. Seperti gambar yang seperti angka selanjutnya yaitu seperti barisan selanjutnya yaitu 2. Dan dikaitkan lagi dengan akar yang masih berjumlah 1 menjadi 3. Jika ditambahkan menjadi 3 dan seterusnya. Selanjutnya itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada penyelesaian barisan relasi
rekuresi, dan iterasi. Contoh yang pertama yaitu keuangan atau bunga majemuk. Pertumbuhan uang di rekening tabungan dengan bunga majemuk dapat dimodelkan dengan relasi rekurensi. Contoh yang kedua yaitu ilmu komputer atau algoritma rekursif. Banyak algoritma dalam ilmu komputer seperti perhitungan faktorial atau masalah menara Hanoi secara alami bersifat rekursif. Kesimpulannya, deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku dalam suatu barisan geometri. Terbagi menjadi dua, yaitu deret geometri hingga dan deret geometri tak hingga. Selanjutnya, barisan geometri merupakan barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan mengalihkan satu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Yang ketiga, barisan Fibonacci adalah sebuah barisan di mana sebuah suku ke n merupakan hasil penjumlahan dari suku n-1 atau n dikurang 1 dengan suku n dikurang 2 dengan pola 0,1, 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah pola batang dan ranting. Yang keempat, itu penyelesaian relasi rekursi dan iterasi adalah proses untuk menemukan rumus eksplisit dan dari sebuah barisan yang didefinisikan secara rekursif. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah keuangan atau bunga majemuk. Sekian presentasi yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.